Daftar aliran sesat menyesatkan yang pernah hidup di Indonesia serta mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media ternama Indonesia IDN Times merilis fakta menarik terkait aliran-aliran yang dianggap sesat oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Menurut data resmi yang dirilis oleh media daring ini, aliran tersebut di samping unik dan menyesatkan, tapi berhasil mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung menjadi pengikutnya. Maka tak heran jika jumlah pengikutnya sangat besar dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh IDN Times, banyak yang melatar belakangi alasan masyarakat untuk bergabung dengan kelompok sesat ini. Di antaranya adalah faktor minimnya pengetahuan, faktor ekonomi atau kemiskinan, hingga faktor pelarian untuk mencari sebuah ketenangan. Maka tak heran setelah bergabung dengan beberapa aliran sesat ini, sebagian jamaahnya ada yang merasa paling benar serta cenderung menyesatkan, bahkan mengkafirkan terhadap masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan cara pikirnya. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengetahui terhadap aliran menyesatkan ini. Mereka hanya berbekal beberapa kata bijak, beberapa hadis dan ayat Al-Quran dengan dilengkapi atribut pakaian yang mewah, serta dengan cara komunikasi yang meyakinkan. Maka tak heran banyak masyarakat awam tertarik untuk bergabung dengan aliran sesat dan menyesatkan ini. Oleh karenanya masyarakat Indonesia khususnya umat Islam harus mengetahui dengan detail daftar aliran sesat ini agar bisa mewaspadainya serta bisa selamat dari kesatan bahaya aliran ini. Berikut adalah 5 aliran paling menyesatkan yang pernah ada di Indonesia. IDN Times, baru-baru ini masyarakat Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dihebohkan oleh penangkapan pemimpin tarekat Takjul Kholwatiyah Syekh Yusuf bernama Andi Malakuti alias Puang Laklang. Pria berusia 74 tahun itu ditangkap atas dugaan penistaan agama karena menyebarkan ajaran Islam secara menyimpang dan menyesatkan. Puang Laklang alias Maha Guru antara lain mengaku sebagai rasul dari suku Makassar. Dia menjual mewajibkan pengikutnya menebus tiket surga seharga 10.000 hingga 50.000, memberlakukan zakat dengan nilai sesuai berat badan, serta mengajarkan adanya 7 unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Puang Laklang ditangkap, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Goa sudah mengeluarkan fatwa tentang tarekat Takjul Kholwatiyah Syekh Yusuf yang sesat dan menyesatkan. Pemerintah daerah setempat juga telah merekomendasikan penghentian ajaran tersebut. Ajaran sesat bukan kali ini saja jadi perhatian publik. Sebelumnya ada sejumlah aliran kepercayaan yang menghebohkan karena dianggap menyimpang. Sebagian dinyatakan sesat lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berikut di antaranya. Pertama, komunitas Eden atau Salamullah. Ajaran ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden dengan jamaat yang disebut Salamullah. Pada tahun 1997, dia ramai dibicarakan karena mengaku Imam Mahdi sebagai penyebar wahyu Tuhan. Dia juga menyatakan dirinya reinkarnasi Bunda Maria, sedangkan anaknya Ahmad Mukti adalah jelmaan Yesus Kristus. Saat awal didirikan, Lia Eden menggait ratusan orang penganut dari beragam golongan. Pada Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam.
Lia Eden 2 kali dipenjara karena penistaan agama, yakni pada tahun 2006 dan 2009. Namun konon, hingga kini dia masih aktif menjalankan kepercayaannya. Pada tahun 2015, dia mengeluarkan sejumlah pernyataan mengejutkan, misalnya meminta izin kepada presiden dan gubernur karena pesawat UFO akan mendarat di Monas, Jakarta. 2. Gavatar. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar didirikan oleh Ahmad Musaddiq yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Dia meneruskan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang pernah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007. Gerakan ini bersifat sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam praktiknya, Gavatar mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa, dan mengakui Ahmad Musaddiq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dengan nama Al-Masih Al-Mau'ud. Tidak ada kewajiban salat 5 waktu, tapi wajibkan salat malam dan salat pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Dalam kepercayaannya Gavatar, orang bisa menebus dosa dengan membayarkan nominal tertentu kepada Ahmad Musaddiq karena dianggap menyimpang. Ribuan ini pernah mengalami persekusi dan terusir dari desa tempat tinggal di Kabupaten Mempawah Timur, Kalimantan Barat pada Januari 2016. Pada tahun yang sama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyebut Gavatar sesat dan menyesatkan. 3. Kerajaan Ubur-Ubur. Ajaran ini didirikan oleh pasangan suami istri Rudi dan Aisyah dan pemimpin Nur Halim di Serang, Banten. Dianggap kontroversial karena meyakini Nabi Muhammad SAW berjenis kelamin wanita. Aisyah mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, namun mengakui Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini menyebarkan konten di sosial media YouTube dan Facebook yang isinya menyatakan bahwa Allah memiliki makam, Ka'bah dianggap bukan kiblat umat Islam, namun tempat pemujaan berhala. Lalu Aisyah mengaku bisa menarik dana milik negara lewat akses bank-bank di luar negeri. Tidak ada alasan khusus soal penamaan kerajaan ubur-ubur dalam ajaran ini. MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Serang memutuskan fatwa sesat dan menyesatkan kepada kelompok ini pada tahun 2018. 4. Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Pada tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran sesat Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Pria itu dianggap melakukan sejumlah kegiatan menyimpang, menyesatkan, dan melecehkan agama. Dimas Kanjeng antara lain mendoktrin pengikutnya dapat menggandakan uang lewat praktik kun fayakun. Dia juga mengajarkan sejumlah wirid yang dianggap menyalahi ajaran Islam. Selain itu, Dimas Kanjeng Taat Pribadi turut mendoktrin keyakinan kufarot kepada pengikutnya bahwa ada bank gaib. Di padepokannya, Dimas Kanjeng juga mengajarkan salat yang tidak ada tuntunan dalam Islam, yaitu salat sikat Rodiyatul Kubri yang terdiri dari 2 rakaat dengan masing-masing rakaat membaca Al-Fatihah dan mengucapkan Hu sebanyak 41 kali. 5. Puang Laklang alias Maha Guru. Puang Laklang dianggap menyebarkan ajaran Islam secara sesat kepada para pengikutnya. Dia diantaranya mewajibkan pengikutnya untuk membayar kartu surga seharga 10.000 hingga 50.000. Pengikutnya juga mengunut dana zakat yang bernilai 5.000 per kilogram, tergantung berat badan masing-masing para pengikutnya. Ada pula kewajiban pengikut menyetor 2,5% penghasilannya kepada Maha Guru. Puang Laklang mengangkat diri sebagai Rasul. Dia juga menyatakan adanya Allah Pencipta, Allah Mama, Allah Bapa, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, Allah Nafsu. Selain itu, ia menafsirkan ayat suci Al-Quran sesuai kehendak dan meyakini adanya kitab suci tersendiri, Kitabullah. Sebuah informasi yang sangat penting untuk seluruh umat Islam Indonesia. Semoga melalui data resmi ini kita dapat mawas diri terhadap aliran yang telah dianggap sesat dan bahaya
oleh otoritas terkait seperti Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah. Meskipun ada satu kelompok aliran yang belum dimasukkan dalam tayangan ini, setidaknya kita semua bisa mengenali ciri-ciri dan karakternya. Manakala ada umat Islam yang hobi menyesatkan dan mengkafirkan sesama umat Islam, sudah bisa dipastikan bahwa ia tengah berada dalam pengaruh dan kendali aliran sesat dan menyesatkan. Semoga kita semua diselamatkan dari aliran-aliran menyimpang ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Islam Indonesia.